إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الله عز وجل يقول في محكم تنزيل بعد الإيمان بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jemaah salat subuh yang semoga selalu mendapatkan rahmat perlindungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar. Salah satu nikmat yang besar yang kadang dilupakan oleh manusia adalah ditutupnya aib kita, ditutupnya keburukan-keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang besar. Tanpa itu ya, mungkin seseorang gak akan tenang hidupnya. Seorang ayah gak tenang hidupnya, seorang ibu gak tenang hidupnya, seorang pemuda gak tenang hidupnya, seorang pemimpin gak tenang hidupnya. Karena setiap kita punya aib, setiap kita itu punya kesalahan. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sitir, yaitu yang maha menutupi. Ikhwani fi nasyarakumullah, andaikan dan mudah bagi Allah sebenarnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan seseorang melakukan dosa untuk menampakkan dosa itu. Andaikan dosa itu, seseorang ketika melakukan dosa mengeluarkan bau yang gak enak dari tubuhnya, mudah bagi Allah. Tapi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan seseorang melakukan dosa, akan tertulis mungkin di tembok rumahnya, akan tercatat mungkin di kantornya atau di mana saja, mudah sebenarnya bagi Allah untuk membuka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tutup aib-aib itu. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, salah satu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aibku. Ikhwani fillah rahimakumullah, salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kajian tafsir kita, masuk ke surah Al-Qalam, yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, insyaallah dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innalaka, dan sungguh laka bagimu, la ajran, pasti ada pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala, benar-benar berada, khuluqin azim, yaitu di atas akhlak yang agung. Ikhwani fi nasyarakumullah, ayat yang pertama ini tentang takriman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk pemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Difa'un Nabi, ini merupakan pembelaan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dikatakan majnun, ya, dikatakan orang gila. Allah sebutkan wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya laka bagimu la ajran, yaitu betul-betul ada pahala. Ghairu mamnun, menariknya di sini pahalanya tidak terputus. Mamnun itu dari mannal habla idza qata'ahu, yaitu
tali ketika diputus itu mamnun, terputus. Jadi pahala, pasti ada pahala untuk Rasulullah SAW yang tidak terputus. Ats-tsawab al-mutazayyid kulla yaum, yaitu pahala yang terus bertambah kulla yaumin, setiap hari. Atau al-ajru al-abadi fil akhirah, atau pahala yang abadi yang selama-lamanya di akhirat. Ada yang mengatakan adalah pahalanya ghairu maqtu', yaitu pahala yang tidak terputus, atau ghairu manqus, yaitu pahala yang tidak berkurang, tapi bertambah terus pahala yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daimun mustamir, terus dapat. Nabi terus mendapatkan pahala dan tidak pernah berhenti. Meskipun hanya sedetik, pahala yang akan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima aslafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mal as-salihah wal akhlaq al-kamilah. Kata Imam As-Sa'di disebutkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan jejak yang mulia, meninggalkan jejak yang baik, jejak yang istimewa, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal a'mal as-salihah wal akhlaq al-fadilah, yaitu dari amal-amal soleh. Nabi mewariskan amal soleh yang banyak. Nabi mencontohkan amal soleh yang banyak untuk siapapun orang beriman. Wal akhlaq al-fadilah wal akhlaq al-kamilah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak yang mulia untuk dicontoh oleh siapapun. Ikhwan fillah nasyarakumullah. Ada juga yang mengatakan ala ma tahabalta min asqanin nubuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa mendapatkan pahala yang tidak terputus karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menanggung yaitu beban dakwah yang berat. Saya pernah membaca searching tentang pendapatan atau penghasilan yang didapatkan oleh Facebook. Dia itu per 60 detik dia mendapatkan uang sekitar 417 juta atau berapa gitu, 400 juta setiap 60 detik. 60 detik berarti 1 menitnya 400 juta lebih. Setiap 1 menitnya 417 juta gitu ya, rupiah. Kalau yang memiliki Microsoft, siapa namanya itu? Bill Gates ya. Itu 1 detiknya 1,9 juta. 1 detik dia dapat 1,9 juta. Masya Allah. Itu uangnya yang pemilik Facebook katanya sampai 1000 triliun. 1000 triliun. Jumlah banyak banget. Ya, jumlah yang banyak bagi manusia. Bagi orang awam, jumlah yang sangat banyak. Tapi ikhwan fillah asadakumullah, itu tidak ada seujung kuku dari apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kita melihat tadi yang punya Facebook gede banget, penghasilannya besar. Setiap 60 detiknya 400 juta lebih. Pemilik Microsoft atau Bill Gates setiap 1 detiknya hampir 2 juta dia dapat duit. Tapi ikhwan fillah asadakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasulullah SAW berdakwah, semenjak Rasul diangkat jadi nabi, diikuti oleh manusia, diimani oleh manusia sampai meninggal dunia, dan sampai sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tidak terputus. Satu aja orang melaksanakan sholat qobliyah atau sholat sunnah fajar, sholat sunnah fajar. Kata Nabi Muhammad SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat. 1 orang yang melakukan itu sudah mengalahkan orang tadi. 1 orang yang melaksanakan
kita, andaikan kita melaksanakan itu, maka kita lebih kaya daripada yang didapatkan oleh orang kafir tadi. Dan Nabi Muhammad SAW setiap detiknya, setiap harinya mendapatkan pahala itu sampai hari kiamat kelak. Berapa banyak ikhwan fillah rahimakumullah yang melaksanakan sholat sunnah fajar dari semenjak zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, pahala Nabi Muhammad SAW tidak terputus. Ya, kita mengambil ibrahnya dari Rasulullah SAW. Buatlah sesuatu itu bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama dan kita mendapatkan pahala di situ. Membuat sistem, ya, membuat sistem. Kayak orang tadi bikin sistem Facebook misalkan, bikin sistem, kemudian setelah sempurna sistem itu, dia udah nggak ada kerja lagi, dia tinggal ngontrol aja. Rasulullah SAW juga bikin sistem, yaitu Islam. Rasulullah SAW membawa Islam. Rasulullah SAW menyampaikan sistem Islam, menyampaikan agama. Berapa banyak ikhwan fillah rahimakumullah yang menyampaikan fikih, gurunya adalah Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengamalkan ibadah-ibadah sesuai dengan Rasulullah SAW dan Rasul mendapatkannya. Orang yang menikah sesuai pernikahannya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, Rasul mendapatkan pahala itu. Orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang gugur, banyak yang mati syahid, Rasulullah mendapatkan pahala itu. Orang-orang yang berdakwah, para dai yang berdakwah ujung timur, ujung barat, utara, selatan, Rasul mendapatkan pahala itu setiap waktu, setiap saat. Orang yang baca Quran setiap hari, Rasul juga mendapatkan pahala itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dulu saya pernah cerita tentang yang membuat Iqra itu, membuat Iqra As'ad Humam, masya Allah, sampai sekarang Iqra dipakai, gitu ya. Membuat sistem beliau, sistem bagaimana bagaimana agar orang ini bisa baca Quran, dibuat Iqra sampai sekarang. Selama dipakai dapat terus, selama dipakai, digunakan, diajarkan, ada yang menghadiahkan, maka dia akan mendapat pahala terus. Atau kita mudahnya juga, misalkan kita punya sedikit uang, kita belikan Al-Quran, kita berikan kepada para penghafal Quran, kita pun akan mendapatkannya. Atau kita memberikan donasi kepada para penghafal Quran, ya, kita pun akan mendapatkan pahalanya yang luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka beruntunglah orang yang meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia amalannya masih ada, pahalanya masih ngalir, ya. Tuba liman matat dzunubuhu. Beruntunglah orang yang meninggal, setelah meninggal dunia dosanya mati juga, meninggal juga, ya. Orang yang beruntung tuh orang yang meninggal dunia, dosanya meninggal juga ikut mati bersama dirinya. Wal wail at-tawil liman mata, bagi orang yang meninggal dunia, wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanah atau mi'atai sanah yu'adzabu biha fi qabrih. Sangat celaka itu orang yang meninggal dunia, wa tabqa dzunubuhu, tapi dosanya masih ngalir, dosanya masih hidup. Orang yang udah meninggal dosanya masih hidup. Kalau Rasulullah SAW orangnya sudah meninggal dunia, orangnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, tapi pahalanya masih ngalir, kebaikannya masih hidup. Ikhwani fillah, Rasulullah masih disebut-sebut oleh manusia. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, jaga diri kita, perbaiki diri kita, jadikan kita manusia yang berkualitas. Farfa li nafsika ba'da mautika dzikraha. Peliharalah dirimu setelah engkau mati, agar engkau disebut sebagai orang yang baik. Fa inna dzikra lil insan umru tsani, kata Ahmad Syauqi, karena ketika seseorang masih disebut-sebut namanya, meskipun bukan itu maksud kita, keinginan kita, karena orang baik itu pasti akan disebut-sebut, akan diceritakan oleh orang lain. Meskipun orang baik itu tidak ingin, orang yang ikhlas tidak ingin disebut-sebutkan amalannya. Rasulullah tidak ingin juga mungkin dipuji-puji, tidak, Rasulullah tidak ingin seperti itu. Tapi kita ikhwani fillah rahimakumullah akan bangga, ya, akan senang menyebut kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada, seperti Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kita sebaliknya, kita meninggal dunia
amalnya udah meninggal dunia juga, kebaikannya meninggal, tapi keburukannya masih hidup. Waliyadzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Masya Allah. Rasul itu salah satu rahmat Allah kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Nabi, kita diperintahkan untuk membenarkan Nabi, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi, kita diperintahkan untuk membela Nabi, kita diperintahkan untuk mencintai Nabi melebihi harta, melebihi anak, melebihi keluarga, melebihi seluruh manusia. Nabi Muhammad adalah Khalilullah, kekasih Allah, Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, arsalahu ila tsaqalain, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan juga manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafatahallahu bihi a'yunan umyan wa adanan summan wa quluban ghulfan wa akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Lewat perantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat perantaran dakwah Nabi, lewat perantaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fafatahallahu bihi a'yunan umyan, mata yang buta dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat perantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telinga yang tuli dari kebenaran dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang tertutup dari kebenaran dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur, manusia dikeluarkan minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kesyirikan, ilan nur, kepada cahaya Islam. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang masya Allah, orang yang luar biasa. Ketika ada orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan segan dengan Nabi. Wa man 'asharahu ahabbahu hubban jamma. Barang siapa yang bermuamalah dengan Nabi, berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbahu hubban jamma, akan cinta kepada Nabi, bahkan akan rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Semua akhlak yang agung dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penyabar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad. Yang paling bersyukur adalah Nabi Muhammad. Yang paling berani adalah Nabi Muhammad. Yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik kepada istrinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukiral ibad fahuwa imamuhum, ketika disebutkan tentang ibad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mantap-mantap ibadahnya, yang hebat-hebat ibadahnya, maka Nabi Muhammad adalah imamnya. Jika disebutkan tentang para ulama, orang-orang yang dahsyat keilmuannya, yang dalam keilmuannya, maka fahuwa muallimuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gurunya para guru, gurunya para sahabat, gurunya para tabi'in, gurunya para tabi'ut tabi'in. Ketika disebutkan tentang orang-orang yang pemberani, idza dzukira syuja'an fahuwa qaiduhum. Ketika disebutkan tentang keberanian Umar bin Khattab, keberanian Khalid bin Walid, dan keberanian para sahabat, fahuwa qaiduhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah komandan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din asyhadakumullah. Maka sampai karena saking hebatnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang pembantu Nabi Muhammad ini kalau nggak jumpa dengan Nabi sakit, gitu ya. Kalau nggak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, rindu. Berarti dahsyat banget tuh, luar biasa betul akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu syadidul hub lahu, sangat cinta kepada Nabi, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalilus sabr anhu, sangat nggak sabaran kalau nggak jumpa dengan Nabi, nggak sabar, sangat rindu kalau nggak jumpa dengan Nabi, sakit beliau itu. Kalau nggak jumpa dengan Nabi sakit, badannya kurus, mikirnya itu sampai ke akhirat, yang difikirkan oleh dia itu sampai ke akhirat. Ketika nggak jumpa dengan Nabi di dunia itu, yang difikirkan sampai ke akhirat.
Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kondisinya lagi sakit, ditanya, kenapa engkau seperti ini? Kata Thauban, ya Rasulullah, ma darra bi waj'un wala durrun ghairu anni lam arak. Wahai Rasulullah, tidaklah aku sakit, ya. Tidaklah aku sakit melainkan aku karena belum berjumpa dengan engkau. Ishtaqtu ilaik, saya sangat rindu dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Saya sangat rindu sampai rasa sakit itu hilang ketika berjumpa dengan engkau. Summa dzakartul akhirah, kata Thauban maula Rasulullah SAW, dia ingat, summa dzakartul akhirah, aku ingat akhirat. Bagaimana nasibku nanti di akhirat? Akhafu alla araka hunaka, saya khawatir wahai Rasulullah, di dunia saja saya cemas nih, di dunia saya sakit nih, nggak jumpa dengan engkau. Saya khawatir ketika di akhirat saya nggak bisa berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Akhafu alla araka hunaka, aku khawatir tidak bisa berjumpa dengan engkau. Wa araftu annaka turfa' ma'an nabiyyin, dan aku tahu kedudukan engkau ini di surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi yang lain. Dan andaikan aku masuk surga, wa inni idza dakhaltul jannah, andaikan aku dapat rizki masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kuntu fi manzilatin adna min manzilatik, maka levelku berada di bawah levelmu, sehingga aku nggak jumpa dengan engkau. Wa in lam adkhul, andaikan aku tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, la araka abadan, maka selama-lamanya aku tidak akan pernah berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Saking mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya perangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dirindukan oleh bawahannya, dirindukan oleh pembantunya, mikirnya sampai akhirat. Khawatir kalau enggak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kalau enggak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di surga aja cemas. Apalagi dia juga sangat mencemaskan kalau dia masuk neraka, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun surah An-Nisa 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang akan mendapatkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, itu dari para nabi, was-siddiqin, dari orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Cinta, rindu kepada nabi membuat seseorang akan dikumpulkan taat kepada nabi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husyira ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, maka akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu potret cuplikannya tentang kesabaran Nabi ini. Akhlak beliau ini akhlak yang agung, ya akhlaknya itu Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya Quran. Ketika ada yang bertanya kepada Aisyah tentang akhlaknya, kata Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Akhlak Nabi adalah Quran. Ikhwani fillah, sadaqallah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang akhlak Nabi itu bahkan sebelum jadi nabi pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang luar biasa. Ya, sebelum jadi nabi itu akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad ini sudah punya akhlak yang jibilah dari sananya, dari Allah, yang luar biasa. Ketika beliau ini khasyitu ala nafsi, beliau ini takut dengan dirinya sendiri ketika mendapatkan wahyu pertama kali, karena Rasulullah sampai menggigil itu, sampai menggigil, kemudian datang kepada Khadijah, masuk ke rumah Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutilah aku selimut, dalam kondisi menggigil. Khasyitu ala nafsi, dia takut. Wahai Khadijah, saya itu takut. Khasyitu ala nafsi, saya takut dengan diriku sendiri. Diceritakan tentang kejadian ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan malaikat Jibril. Kata Khadijah, wallah la yukhzikallahu abadan, demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan mencelakakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, engkau ini suka menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadis, engkau ini ketika engkau berbicara, engkau berbicaranya itu jujur. Wa tahmilul kalla, engkau suka membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, engkau selalu memberi kepada orang yang enggak punya apa-apa. Wa taqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu.
kemudian engkau suka membela kebenaran, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau suka membela, membantu kebenaran, selama-lamanya pasti Allah Subhanahu wa tidak akan mencelakakan engkau wahai Rasulullah. Ikhwan fillah, sadaqallah. Nabi itu sangat penyabar. Karena ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Nah, salah satu akhlak Nabi ya, adalah sabar. Akhlak Nabi banyak banget. Ya, akhlak Nabi banyak banget. Ya. Paling tawadhu, Rasul tuh suka senyum. Ya. Ketika jumpa dengan anak-anak, idza marra bisibyan, sallam alaihim. Ketika jumpa dengan anak-anak, Rasul tuh salaman sama anak-anak. Rasulullah itu suka tersenyum. Rasulullah SAW ini sangat tawadhu. Rasulullah SAW dengan keluarganya ya, ajaba, kata Aisyah itu kullu amrihi ajaba, semua tentang Nabi itu menakjubkan ya. Semua tentang Nabi Muhammad itu menakjubkan. Rasul menjadi suami yang terbaik, bantu istrinya, kana fi mihnati ahli, Rasulullah bantu pekerjaan rumah. Rasulullah SAW menjahit bajunya sendiri, kadang membetulkan tali sendalnya yang putus ya. Luar biasa pada seorang Nabi. Rasulullah SAW diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil Nabi Muhammad itu yatim, ayahnya meninggal dunia, beliau dalam kandungan. Kemudian setelah beliau lahir, kemudian nanti ibunya meninggal dunia, kemudian nanti kakeknya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia ya, istrinya meninggal ketika beliau masih hidup. Anak-anaknya semua meninggal dunia kecuali Fatimah. Anak-anaknya laki-laki semua meninggal dunia, anak-anak yang perempuan meninggal dunia kecuali Fatimah dalam hidupnya. Rasulullah SAW kalau sakit double. Ketika Rasul demam, sakit panas, maka double. Kata Nabi, kalau aku sakit, sakitnya seperti sakit dua orang. Dan Rasul itu sabar dengan sakitnya itu. Rasul sabar ketika orang-orang yang dicintai itu meninggal dunia. Rasul itu sabar. Rasul pernah tidak makan selama 3 hari. Tidak ada makanan masuk selama 3 hari. Fatimah radhiyallahu taala anha pernah mendapatkan sepotong roti. Dia ingat dengan ayahnya, diberikan kepada ayahnya. Kata ayahnya, inilah makanan yang pertama kali masuk fi fammi abika, yaitu di mulut ayahmu selama 3 hari yang lalu. Rasul sabar. Banyak ujian Nabi ketika berdakwah. Rasul sabar. Dituduh sebagai orang gila, sahirun kadzab, dituduh sebagai penyihir, kadzab, sahirun kadzab, penyihir lagi pendusta. Dituduh sebagai guru atau dituduh sebagai orang gila, muallamun majnun, sebagai orang gila. Dituduh Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang gak layak menjadi nabi. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an, kenapa Quran ini tidak diturunkan ala rajulin, kepada laki-laki minal qaryataini azim, dari 2 negara atau dari 2 daerah yang besar, yaitu Makkah dan juga Taif. Kenapa enggak kepada Walid bin Mughirah? Kenapa enggak kepada orang Taif yang mulia, kata menurut mereka, versi mereka, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Rasul dituduh sebagai orang yang gak layak jadi nabi. Rasul dituduh sebagai orang gila, sebagai tukang sihir. Bagi dai itu berat. Dituduh dengan tuduhan itu berat, tapi Rasul sabar. Ketika dakwah ke Taif, ketika dakwah ke Taif, menyabarkan dakwah ke Taif, orang-orang Taif menyuruh anak-anak kecil, menyuruh para budak-budak untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu, dan Rasul sabar. Rasul lapar, Rasul sabar. Banyak ujian-ujian dirasakan Rasulullah SAW. Di Khaybar Rasul pernah diracun dan Rasul sabar. Ujian Nabi begitu besar, ujian Nabi begitu banyak, dan Rasulullah sabaran jamila, Rasul bersabar, mengharap pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang yatim, ingatlah Rasulullah SAW bersabar menjadi anak yatim. Ketika ada orang yang sakit, ingatlah sakitnya Rasulullah SAW, betapa Rasul sabar ketika sakit. Ketika ada orang yang kehilangan atau meninggal orang-orang dicintainya, ingatlah Rasulullah SAW. Rasul pun pernah kehilangan orang-orang yang dicintainya, istrinya, ya, ayahnya, bundanya,
pamannya, kakeknya, istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Ketika ada yang pernah kelaparan, ingatlah kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika beliau pernah tidak makan selama 3 hari. Ikhwani fi dinillah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW orang yang sebaik itu, Nabi yang sebaik itu, sangat rindu yaitu dengan hamba-hambanya. Sangat rindu dengan hamba-hamba Allah yang belum pernah jumpa dengan Nabi. Sangat rindu dengan ikhwan. Rasulullah sangat rindu dengan ikhwan. Ketika melewati kuburan, Rasulullah pernah bersabda, "Assalamun alaikum darul qaumin wa inna insyaallah bikum lalahiqun." Ya, doa masuk kuburan. Kemudian kata Nabi, saya ini rindu dengan saudara-saudara saya, ikhwan-ikhwan saya. Kata para sahabat, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bukan, engkau itu bukan sahabat, engkau itu bukan ikhwan-ikhwan kami, kalian adalah sahabat-sahabatku ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat itu adalah yang beriman kepada Nabi ya, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wa khutimat as-suhbah bimauti Rasulullah SAW. Wa khutimat as-suhbah ya, sahabat itu selesai ya, sahabat itu selesai, fase sahabat itu selesai ketika Nabi meninggal ya. Ketika Nabi meninggal, selesai sahabat itu. Orang yang lahir belum berjumpa dengan Nabi udah nggak jadi sahabat. Ikhwani fi dinillah. Jadi Rasul itu rindu dengan lintas zaman. Rasul tidak hanya rindu dengan orang-orang yang dijumpainya, tapi Rasulullah SAW rindu dengan manusia. Rindu dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarawni wa lam yarani. Tuba thumma tuba, 2 kali kata Nabi. Tuba thumma tuba, beruntunglah, beruntunglah. Liman amana bi, bagi orang yang beriman kepadaku, wa lam yarani, dan dia belum pernah melihatku. Ikhwani fi dinillah. Pada intinya ini merupakan difa' din Nabi SAW. Ini bentuk ya, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di jannahnya, dengan syarat kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kecuali dengan beriman kepada Nabi, salah satunya. Dan tidak mungkin seseorang bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang bisa mendapatkan rahmat dari Allah illa biwasitatir Rasul, kecuali dengan wasilahnya Rasulullah SAW. Selamatnya seseorang dari siksaan api neraka, masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala biwasitatir Rasul, salah satunya adalah dengan wasilah diutusnya Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ini kami sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.